Check one. Sounds beyond. Tapi pun terkait pemberitaan dari aktivis HMI MPO Wajo terkait mengenai lampu penerangan yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Wajo ini sempat menyorot bis Perkin Wajo ini. Memang seperti apa penerangan lampu yang ada di Kabupaten Wajo ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pemberitaan media adik-adik kita dari HMI tentang sorotan kinerja Disperkim yang dianggap terlalu banyak berteori kurang kerja, mungkin agak keliru karena kita hampir selalu dini hari pulangnya kerja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kelistrikan di Kabupaten Wajo ini. Cuma kalau bicara persoalan harus tercover semua, itu saya kira sulit karena keterbatasan dana. Kita ini di Wajo ada 23.000 titik lampu yang harus dipelihara. Itu kalau kita mau idealnya, itu kurang lebih butuh dana 6 miliar. Tapi kita selama ini hanya mengelola sekitar 300-an juta. Nah, itulah yang kita optimalkan karena kita tahu juga keterbatasan anggaran dengan berbagai musibah seperti COVID misalnya. Bukan berarti itu jadi alasan, cuman ya memang adanya musibah COVID ini ada beberapa memang kegiatan yang harus terpotong anggarannya. Beritaan itu saya kira mungkin juga agak keliru. Mestinya pertama harus klarifikasi dulu. Satu, kedua harusnya ke DPR. Ya, saya malah senang sebenarnya. Ini terlambat dia protes, mestinya sebelum penganggaran itu dia protes supaya saya juga punya kekuatan di DPR itu untuk meminta anggaran yang lebih banyak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Jadi saya kira kritikan itu bagus, cuma lain kali mungkin sebaiknya ke DPR. Kalau mau bawa masyarakat lebih banyak juga tidak apa-apa. Kalau menurut saya demo itu juga bagus. Karena supaya semua orang juga tahu bahwa ada kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi, sehingga pemerintah harus bijaksana untuk bagaimana menyeimbangkan pengelolaan anggaran supaya jangan timpang, ya. Karena kalau kebutuhan masyarakat itu banyak sekali, bukan kelistrikan saja mungkin ya, banyak sektor-sektor lain, tapi untuk leading sektor Perkim ini salah satunya itu kelistrikan yang memang sulit untuk tercover semuanya. Jadi antisipasi kita itu
desa-desa itu kepala desanya menyurat ke Disperkim untuk bermohon perbaikan penerangan jalannya dengan catatan kita bantu tenaga dengan peralatan, materialnya biasanya kepala desa yang menyiapkan untuk kepentingan desanya ya. Ada pun anggaran yang kita kelola yang kurang lebih 300 juta itu kita prioritaskan di kota. Dan tetap di kecamatan, di desa juga kita alokasikan tapi tidak banyak. Yang urgent-urgent saya seperti misalnya masjid, tempat-tempat ibadah ya, gereja mungkin kalau ada, kemudian depan kantor pemerintah, kantor desa mungkin, kantor kecamatan. Itu yang kita prioritaskan. Dan tidak mungkin tercover dalam semalam atau seminggu. Karena kita idealnya juga itu butuh mobil, peralatan itu hidroliknya itu minimal 4 unit untuk bisa mengcover ini. Kita cuma punya 2 unit, satunya tidak kepake, rusak, sudah tua. Jadi yang satu itu hanya satu yang operasional, itulah yang tiap malam yang keliling 14 kecamatan se-Kabupaten Wajo ini. Jadi kadang-kala kalau ada teman-teman dari kelurahan atau desa, ya harus bersabarlah karena tidak mungkin kalau Anda baru kemarin melapor, harus segera dikerjakan. Kita kan ada jadwal schedule, tentu yang duluan dulu yang kita kerja. Tapi kalau ternyata ada waktu, kenapa tidak? Kita tidak akan tunda. Tapi kalau ada yang lebih duluan, tentu kita dahulukan yang lebih dulu bermohon kan. Karena kalau tidak, coba kalau dibalik persoalan, kalau Bapak sudah bulan-bulan bermohon tidak dikerjakan, sementara ada yang baru kemarin dikerjakan, itu kan tidak benar ya. Saya kira itu. Memangnya armada Disperkin ini memang ada berapa armada yang memang dipakai operasional dan berapa juga anggota untuk bekerja itu di lapangan? Sekarang itu tadi dua unit, tapi satunya itu tidak bisa dipakai, hidroliknya tidak power steering, macam-macam masalahnya. Jadi kita pakai cuma 1 unit hidrolik yang beroperasi karena memang itu pengadaan baru dari 2022 kalau tidak salah ya. 2020 akhir pengadaannya itu, sehingga masih ini. Itu sekarang juga sudah mulai rusak-rusak karena terlalu diforsir kan, tidak pernah istirahat. Nah, setidaknya mungkin mudah-mudahan ke depan itu ada penambahan alat, ya mungkin 1 atau 2 supaya bisa alat juga bergantian. Untuk timnya selama ini kita hanya pakai 2 tim yang bergantian ya, karena dia kerjanya itu, kita kerjanya kan sore sampai dini hari. Kalau siang pertama kita tidak terlalu kadang-kala susah melihat yang mana sebenarnya yang bermasalah. Biasanya malam hari kan baru kelihatan yang bermasalah. Kedua agak dingin-dingin ya kalau malam. Jadi kita cuma biasa terkendala agak lambat kalau ada hujan. Selama cuaca bagus, anak-anak bekerja kadang-kala sampai jam pagi. Ya, itu tergantung. Anggota kurang atau sudah maksimal anggotanya kita bekerja? Sekarang ini kalau dengan peralatan 1 sudah cukup. Karena kalau kita tambah tim percuma juga kalau alatnya tidak ada. Ya, jadi kalau mau nambah 2 lagi peralatan, tentu kita nambah 4 tim lagi. Karena satu alat itu 2 tim yang melayani itu, dia bergantian bekerja. Pak Kadis tidak pernah mengusulkan alat operasionalnya kekurangannya kita ini armada? Oh ya, hampir tiap tahun, bukan saya saja, sebelum saya juga selalu menyusul. Ya, cuman ya itu tadi ketersediaan anggaran yang terbatas, sehingga ya kita jalan apa adanya, kita optimalkan apa yang ada. Ya. Jadi kalau ada persoalan di Perkim ya, baik kelistrikan maupun pemukiman, perumahan, ada masalah, minta tolong, kita koordinasi, kita cari jalan keluar bersama. Kalau perlu kita sama-sama ke DPR protes atau apa segala macam, karena
wakilnya rakyat kan di situ. Betul. Ya, jadi kalau ada masalah mestinya rakyat ke sana mengadu. Saya tinggal menunggu hasil aduannya untuk saya kerjakan. Kecuali seandainya itu ketersediaan anggaran cukup terus saya tidak kerja, wah tidak perlu Anda suruh saya akan berhenti. Leading Saya tidak mampu. sektornya Pak Kadis siapa kalau di Dewan? Di Dewan itu Komisi? komisi 2 apa komisi berapa ya? Yang jelas itu anggota Dewan sebenarnya selama ini sudah cukup itu memperjuangkan penganggaran ini, tapi hasilnya ya seperti sekarang ini dengan kondisi itu tadi, mungkin keterbatasan anggaran sehingga ya harus dibagi rata. Untuk disperki mungkin jatahnya cuma segitu, jadi kita selaku pelayan masyarakat ya tentu kita tetap kerja mengoptimalkan apa yang ada, bukan berarti kita harus diam dan tidak bekerja. Makanya itu ada solusinya, kita kerjasama dengan Pak Kadis untuk membantu pengadaan materialnya. Kalau alatnya juga itu kalau kita kesana kan butuh biaya. Alat itu kalau keluar jam 4, pulangnya jam 4 juga, selama itu juga mesinnya on, tidak boleh mati. Jadi agak boros, karena hidrolik itu kan butuh tenaga, butuh power ya. Nah itu powernya didapatkan dari kekuatan mesinnya itu. Jadi mesin harus on terus, kalau tidak drop, tidak bisa berfungsi. Jadi kadang-kala mungkin kerjanya di tempe, tetap aja membutuhkan solar banyak karena mesinnya 12 jam, 10 jam, 8 jam kerja. Sekira itu. Ada lagi yang bisa dikonfirmasi? Dengan keterbatasan dana yang ada, tetap kita optimis untuk mengcover semuanya dengan catatan kita memohon bantuan desa atau lurah, sekalian tokoh masyarakat juga, atau masyarakat biasa di depan rumahnya misalnya, kalau kebetulan ada yang bermasalah, itu kan bolamnya juga tidak seberapa sebenarnya harganya. Yang susah itu peralatannya, kita bisa bantu. Kita bisa bantu untuk memperbaiki apa yang rusak misalnya. Tapi dan itu kita juga sebenarnya tidak gratis. Maksudnya gratis itu kita butuh menggunakan anggaran pemerintah juga untuk minimal BBM-nya kan. Anak-anak jalan kan itu ada konsumsi. Kalau dia kerja sampai dari sore sampai larut malam kan dia harus makan malam, harus minum. Nah, itu tidak kita bebankan ke masyarakat. Tapi alhamdulillah kita ini masyarakat Wajo ini kan hampir tidak ada yang mengecewakan kalau kita jangankan mengerjakan punyanya dia, kita hanya lewat bekerja di daerahnya, kita mampir, kita disuguhi minum dan makan. Alhamdulillah. Untuk itu, cuman tetap juga kita persiapkan kalau ada daerah-daerah tertentu misalnya tidak ada rumah, tidak ada apa ya, kita harus ya itu kita harus subsidi konsumsinya. Jadi saya kira itu, kalau sekali lagi mungkin yang masyarakat sekedar informasi, kalau ada kerusakan dan anggarannya tidak ada, boleh pengadaan material, boleh pesan ke kita, boleh dia pesan sendiri, siapa tahu lebih murah, terserah bagaimana baik. Yang jelas kita siapkan peralatan dan tenaga untuk membantu penanganan PJU yang bermasalah. Tapi untuk kerusakan lampu penerangan di jalan itu ada memang informasi untuk di-calling supaya lebih cepat. Kalau iya, ada nomor pengaduan. Iya. Tapi itu sebenarnya prosedurnya harus menyurat, itu harus melalui pemerintah setempat. Jadi kalau ada masyarakat, itu prosedurnya sebenarnya. Kalau ada masyarakat misalnya mau ini, karena kalau semuanya harus menemukan, kita bingung dengan keterbatasan peralatan dengan tenaga,
Oh, Siapa yang kita harus dahulukan? oh, seperti kemarin kan kita laksanakan ini punya di Kecamatan Nakalala ya. Iya. Sebelumnya di Kecamatan Iya, Siliwangi, bisa join dulu. Nakalala. Iya. Jadi kita harus santri. Kita harus sabar. Kalau kebetulan antriannya tidak banyak ya cepat kita tangani. Cuman sekarang ini kadangkala teman-teman atau masyarakat atau siapa yang kenal mungkin dengan staf atau kepala bidang atau saya, dia nelfon langsung. Saya yang masukkan ke antrian itu. Jadi kadangkala kalau ada cuma menelpon, kadangkala segera, kadangkala 2-3 hari baru. Ini kadangkala dia nelfon lagi. Kenapa? Ya sabar, karena kan lagi antri. Begitu. Jadi seharusnya prosedurnya sebenarnya melalui pemerintah setempat, tapi saya bilang kalau memang urgent sekali, tidak apa-apa langsung. Ya, sekira itu. Ya. Terima kasih, Bro. Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.